Hai, selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Jumpa lagi dengan Ibu Iska. Saat ini kita akan belajar matematika dengan topik kita adalah melengkapkan kuadrat sempurna, yaitu untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Oke, nah kita perhatikan nak. Untuk melengkapkan kuadrat sempurna, yaitu ada langkah yang harus kita lakukan untuk menentukan akar-akarnya. Yang pertama adalah kita harus membuat dulu yang namanya bentuk persamaan kuadrat tentunya itu, yaitu ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Selanjutnya adalah yang a-nya itu harus sama dengan 1. Kalau a-nya belum sama dengan 1, maka kita bagi dengan a. Nah, kita bagi dengan a, inilah hasilnya, yaitu x kuadrat tambah b per a x ditambah dengan c per a sama dengan 0. Yaitu sama-sama kita bagi dengan a. Langkah selanjutnya adalah konstanta kita pindahkan ke ruas kanan. Berarti menjadi apa? Iya, kita kurangkan dengan c per a, menghasilkan x kuadrat tambah b per a x, kemudian sama dengan min c per a. Selanjutnya apa, Bu? Yaitu dengan menambahkan. Nah, di sini diperhatikan ya, menambahkan yang namanya setengah dari yang namanya koefisien dari si b. Jadi ini kan persamaannya kuadrat kita ini adalah x kuadrat tambah b per a x sama dengan min c per a, di mana si b-nya itu adalah siapa di sini? Iya, yaitu b per a. Maka itu kita kali dengan setengah, kita jumlahkan. Berarti ditambah dengan setengah dari b per a, berarti apa? Iya, b per 2a. Itu dia, jangan lupa kita kuadratkan. Selanjutnya akan menghasilkan x kuadrat tambah b per a x ditambah dengan b per 2a dipangkat 2. Kalau ruas kiri kita tambahkan dengan b per 2a berpangkat 2, maka ruas kanan juga demikian. Makanya ini dia hasilnya, sama dengan min c per a ditambah b per 2a berpangkat 2. Selanjutnya, nah, ini adalah yang merupakan kuadrat sempurnanya, yaitu menggunakan x tambah b per 2a. b per 2a dapat dari mana, Bu? Nah, itu yang dia kita tambahkan dengan setengah dari koefisien si b. Maka dia b per 2a, kemudian kita pangkatkan dengan 2. Itu dia akan menghasilkan, kan tadi min c per a kan di depan, kita buat dia menjadi di sebelahnya, yaitu sebelah dari siapa? b per 2a berpangkat 2 dikurang dengan c per a. Nah, itu dia untuk penjelasan dari melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, selanjutnya bagaimana, Bu, untuk yang namanya contoh soalnya? Kita perhatikan contoh soal yang berikut. Katanya di sini, yaitu nilai-nilai si x yang memenuhi dari persamaan kuadrat x kuadrat tambah 8x kurang 5 sama dengan 0 adalah titik-titik, yaitu siapa? Untuk A-nya adalah min 4 kurang akar 21 dan min 4 tambah akar 21, B 4 kurang akar 21 dan 4 tambah akar 21, dan C min 2 kurang akar 21 dan min 2 tambah akar 21, dan D adalah 2 kurang akar 21 dan 2 tambah akar 21. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Ini dia, nak. Kita perhatikan. Nah, untuk yang namanya penyelesaian dari soal kita adalah, yaitu langkah pertama kita gunakan, yaitu menulis kembali bentuk persamaan kuadrat yang ada pada soal, yaitu x kuadrat ditambah 8x dikurang 5 sama dengan 0. Nah, kita perhatikan sekarang. Nah, coba kita perhatikan di sini, bagaimana dengan nilai si A-nya? Oke, A-nya sudah sama dengan 1. Oke, berarti tidak ada masalah ya untuk yang namanya langkah melengkapkan kuadrat sempurna untuk langkah yang pertama. Langkah selanjutnya adalah si konstantanya kita pindahkan ke ruas kanan. Nah, di situ adalah negatif 5, berarti pindah menjadi positif 5. Nah, jadi apa? X kuadrat tambah 8x sama dengan 5. Selanjutnya apa, Bu? Selanjutnya adalah menjumlahkan setengah dari koefisien si b, koefisien si x, yaitu si b, kemudian kita kuadratkan. Siapakah si b di sini? Ya, betul sekali, yaitu si 8. Maka setengah dari 8 berarti 8 per 2 ya. Ini tetap Ibu buat adalah 8 per 2, kemudian jangan lupa dikuadratkan. Oke, maka menjadi x kuadrat tambah 8x ditambah dengan 8 per 2 berpangkat 2 sama dengan, jangan lupa sebelah kanan juga, 5 ditambah dengan 8 per 2 berpangkat 2. Maka kita buat dia menjadi x kuadrat ditambah 8x, 8 per 2 itu adalah 4. Berarti kiri dengan kanan juga kita ganti dengan 4. Maka akan menghasilkan, iya, x tambah 4 kita kuadratkan. Nah, tadi kan seperti itu ya. Yaitu yang mana, Bu? Yang ini. Yaitu yang 4-nya.
4-nya itu tetap jangan langsung kita kuadratkan. Jadi supaya apa? Supaya cepat dia. Jadi nggak bingung lagi, langsung 4-nya tetap 4 kuadrat. Jadi 4-nya nanti di bawah yaitu X tambah 4 baru dipangkat 2. Kemudian untuk yang ruas kanan baru kita kuadratkan. 5 tambah 4 kuadrat, kita tahu 4 kuadrat itu adalah 16. Maka akan menghasilkan X tambah 4 kuadrat kemudian sama dengan 21. Nah, sekarang kita perhatikan 21 dari mana? Iya, 5 tambah 16. Langkah selanjutnya, kita perhatikan kita mau mencari nilai si X, tapi ini masih bentuk kuadrat. Oke, supaya dia tidak menjadi bentuk kuadrat, maka kedua ruas bagaimana? Ya, kedua ruas kita akarkan. Nah, kalau kita akarkan kedua ruas, maka menjadi apa? Akar dari X tambah 4 dikuadratkan itu sama dengan akar 21. Kita tahu nak, kalau akar dari suatu bilangan berpangkat 2 berarti bilangan itu sendiri. Akar dengan kuadratnya hilang berarti menjadi X tambah 4. Itu dia ya, yang ini dia. Jadi X tambah 4, kemudian itu akan sama dengan, kita tahu nak, kalau dia pengakaran untuk suatu konstanta itu harus selalu plus minus gitu ya. Maka dia sama dengan X tambah 4 sama dengan plus minus 21. Oke, selanjutnya bagaimana kita menyelesaikannya? Oke, berarti karena ada di sini positif 4, kita pindahkan ruasnya ke sebelah kanan. Maka menjadi apa? X sama dengan minus 4. Plus minus akar 21. Jangan lupa ya, tetap menggunakan plus minus. Nah, sekarang bagaimana Bu menyelesaikan yang namanya akar-akarnya sudah menggunakan plus minus? Berarti langkah selanjutnya adalah kita menggunakan dua bagian. Yang pertama adalah menggunakan negatif, yaitu maka X1-nya sama dengan minus 4. Kemudian dikurang, nah kita ambil yang minusnya ya, maka dikurang akar 21. Nah karena kan tidak bisa lagi nih diakarkan yang namanya 21, jadi untuk X1-nya adalah minus 4 dikurang akar 21. Nah untuk yang kedua berarti itu adalah X2-nya, menggunakan yang positif, yaitu berarti X2-nya sama dengan minus 4 ditambah dengan akar 21. Jadi nilai X yang memenuhi dari persamaan kuadrat tadi, yaitu X kuadrat tambah 8X kurang 5 sama dengan 0 adalah yang pertama itu adalah minus 4 kurang akar 21 dan X2-nya adalah minus 4 tambah akar 21. Sesuai dengan soal kita, maka dia berada pada option ya si A. Nah itu dia untuk jawaban soal kita yang nomor 1. Oke, nah kita lanjut untuk soal yang nomor 2. Bagaimana dia untuk soal nomor 2? Nah di sini nak dia tidak menggunakan A-nya sama dengan 1 lagi, tetapi dia menggunakan A-nya berapa? Kita perhatikan di soal ini. Nilai-nilai dari si X yang memenuhi dari persamaan kuadrat siapa? Ya, 2X kuadrat tambah 5X dikurang 3 sama dengan 0 adalah siapa? Oke, untuk optionnya A adalah 3 dan setengah, B adalah 3 dan min setengah, dan C adalah min 3 dan min setengah, dan D adalah min 3 dan setengah, dan E-nya adalah min 3 dan 3/2. Nah, apakah jawabannya? Oke, kita lakukan dengan langkah-langkah berikut ini. Kita perhatikan penyelesaiannya. Untuk yang pertama, seperti yang Ibu katakan, kita tulis kembali persamaan kuadratnya, yaitu 2X kuadrat ditambah dengan 5X dikurang dengan 3 sama dengan 0. Kita tahu A-nya berapa di sini? Yaitu A adalah koefisien dari si X kuadrat adalah ya 2. Maka kita bagikan dengan 2. Nah, kan gitu. Karena A-nya belum sama dengan 1. Kita jadikan dia A-nya sama dengan 1. Kita bagi dengan 2. 2X kuadrat berarti X kuadrat. 5 kita bagi dengan 2, 5X, maka 5/2X. Kemudian negatif 3 kita bagi dengan 2 menjadi negatif 3/2. Sedangkan 0 kita bagi dengan 2, tetap hasilnya adalah 0. Selanjutnya kita pindahkan ruas menjadi, yaitu X kuadrat tambah 5/2X sama dengan ya 3/2. Kemudian langkah selanjutnya bagaimana? Ruas yang konstanta sudah dibuat ke ruas kanan, berarti langkah selanjutnya apa? Ya, kita jumlahkan dengan setengah dari si B. Nah, sekarang siapa si B-nya? 5/2. Berarti kita tambahkan dengan setengah dari 5/2. Berarti ini dia.
dikuadratkan. Jangan lupa ya, kita kuadratkan 5/2 dikali dengan setengah pastinya 5/4. Maka menghasilkan x kuadrat tambah 5/2x ditambah setengah dari 5/2 kita kuadratkan. Itu ruas kiri. Untuk ruas kanannya sama dengan 3/2 ditambah setengah dari 5/2 dikuadratkan. Oke, selanjutnya bagaimana itu? Ya, itu menjadi 5/2 setengah kali 5/2 adalah 5/4. Maka x tambah 5/4 kuadrat sama dengan 3/2 5/4. Ini tadi ya. 5/4 kita kuadratkan berapa? 5 kuadrat 25. Sedangkan 4 kuadrat adalah 16. Jadi pas ya, 25/16. Langkah selanjutnya kita perhatikan dulu yang ini. Apakah ini sudah sama penyebutnya? Belum ya. Maka x tambah 5/4 dikuadratkan sama dengan, kita samakan dulu penyebutnya, 2 dengan yang 16. Kan kita perhatikan untuk menyamakan penyebut adalah kita perhatikan penyebutnya. Berarti 2 dan 16 KPK-nya adalah ya 16. Kita bagi dengan 16 yang 2 adalah 8, baru kita kalikan dengan si 3. Berapa? 8 kali 3 adalah 24, ini dia. Sedangkan ini per 16 sudah tetap, ya tetap kita gunakan Bu, 5/16. Oke, langkah selanjutnya gimana Bu? Sudah sama penyebutnya, berarti kita jumlahkan 24 tambah 25 adalah ya 49. Maka dia 49/16. Nah, udah seperti ini kita apakan? Ya, kita akarkan kedua ruas. Maka menghasilkan akar dari x tambah 5/4 kuadrat sama dengan akar dari siapa? Ya, akar dari 49/16. Kita tahu nak tadi, akar dari suatu bilangan dikuadratkan, hilang akar dan kuadratnya menjadi x tambah 5/4 sama dengan, oke, plus minus. Jangan lupa plus minus, yaitu akar dari konstanta. 49 dibagi dengan 49/16 kita akarkan menjadi berapa? Ya, 7/4. Maka dia x tambah 5/4 sama dengan plus minus 7/4. Kemudian 5/4 kita pindahkan ruasnya ke kanan menjadi negatif. Selanjutnya, nah ini sudah menggunakan yang namanya nilai si x. Tinggal kita bagi 2. Yaitu yang pertama kita gunakan pengurangan dan yang kedua kita gunakan penjumlahan. Oke, kita cari dulu untuk x1 yaitu pengurangan. Maka dia menjadi x1 sama dengan min 5/4 dikurang 7/4. Kita selesaikan dulu. Nah, kita perhatikan pecahan dia kan. Nah, apakah penyebutnya sudah sama? Sudah. Maka berarti tinggal kita kurangkan. Berutang 5, berutang 7. Berarti tambah utangnya. Maka min 12/4. 12 bagi 4 adalah negatif 3. Ini untuk x1. Ya kan? Nah, sekarang untuk mencari x2 berarti tadi kita gunakan negatif, sekarang kita gunakan positif. Maka ini dia, x kuadrat sama dengan min 5/4 ditambah dengan 7/4. Sudah sama penyebutnya, berarti tinggal kita jumlah. Berutang 5, kemudian kamu bayarkan 7. Berarti uangmu lebih banyak kan? Berarti positif. Positif berapa? Iya, 2/4. Maka 2/4 masih bisa dong disederhanakan untuk yang namanya pecahan. Oke, maka dia menghasilkan 1/2. Ini dia. Nah, itu dia untuk x2-nya dan x1-nya juga sudah dapat. Maka nilai si x yang memenuhi adalah min 3 ya dan setengah. Oke, dari soal optionnya adalah dodol. Oke, nak. Sudah 2 soal, yaitu satu menggunakan A-nya adalah sama dengan 1, dan yang kedua adalah menggunakan A-nya tidak sama dengan 1. Nah, seperti itulah cara untuk melengkapkan kuadrat sempurna. Kemudian, Bu, apakah boleh kita lakukan untuk yang namanya cara memfaktorkan itu, soalnya kita buat menjadi menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna? Boleh. Boleh ya. Nanti kita lanjut untuk pembahasan berikutnya. Nah, sampai di sini paham ya, Nak? Jadi, untuk yang namanya melengkapkan kuadrat sempurna, langkah pertama yaitu A-nya kita jadikan 1, yang kedua konstantanya kita letakkan dia ke sebelah kanan, yang ketiga kita jumlahkan dengan setengah dari si B, kita pangkatkan dengan 2. Selanjutnya kita selesaikan untuk mencari X1 dan X2. Oke, Nak, demikianlah penjelasan Ibu untuk saat ini mengenai bagaimana untuk menentukan
akar-akar dari persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Jika kamu belum mengerti juga, silakan kamu ulang, kamu tonton kembali video ini. Tetapi jika kamu belum paham juga, silakan japri ke ibu atau bisa kamu berikan yang namanya pertanyaan di kolom komentar untuk Google Classroom kita. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.